Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gavana dari kelas HK22C2. Di mana di sini saya akan presentasi sebuah film yang berjudul tentang Musa. Film Musa adalah film dokumenter yang diciptakan oleh Sativa Ganja Nusantara atau yang lebih dikenal dengan Lintas Ganja Nusantara. Di mana film ini diproduksi langsung oleh Alexander Sinaga yang disutradarai oleh Alexander Sinaga sendiri. Produsernya Anggi Prubandhono, Dira Nirana, produser pelaksana Marzuki Muhammad, juru kamera Jinanji dan Alexander Sinaga sendiri, Fajar Azizi, Berli, Doni, dan editor Alexander Sinaga sendiri, penata suara Pramudia Adi, musik ilustrasi Paulus Neo, desain grafis oleh Bagus Pranoto, dan asisten produksi Rino Aditya, Salman Alif, Roy Ismail, dan Jeremy. Hutan hujan tropis kita itu memiliki 6.000 spesies. Jenis tanaman, jenis tumbuh-tumbuhan, itu mungkin baru 10%-nya. Itu dilakukan penelitian-penelitian untuk bisa digunakan sebagai, baik itu untuk dunia medis maupun untuk dunia kecantikan dan lain-lain. Nah, sedangkan tanaman ganja ini memang habitatnya itu adalah di hutan hujan tropis. Tanaman ini di Indonesia tuh tanaman endemik. Maksudnya tanaman yang emang ada gitu loh, nggak perlu susah payah kita budidaya, dia udah secara natural udah cocok tumbuh di Indonesia gitu. Itu artinya apa? Ya artinya tanaman itu punya kualitas dan kuantitas yang cukup baik. Artinya potensinya besar. Di mana film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Musa, di mana dia mengidap sebuah kanker otak, di mana setiap seminggu sekali dia selalu mengalami kejang, dan si Musa selalu mengonsumsi obat, dan setiap obat yang dikonsumsi tetap berakibat si Musa tetap mengalami kejang, di mana si ibu dari Musa ini melihat film dokumenter tentang seorang anak yang mengalami penyakit sama seperti Musa. Lalu ibu Musa ini, Ibu Dwi, bercerita tentang sebuah hopeless bagi dirinya, di mana Ibu Dwi ini ingin anaknya sembuh dari penyakit otak atau bisa disebut cerebral palsy dengan sebuah ganja medis. Musa itu lahir normal ya, lahir normal, jadi ketika ditimbang itu juga gede, lahirnya 3,1 ya. Cuman ketika umur 40 hari dia itu sakit. Dokter yang pertama itu karena nggak panas dianggap ya batuk biasa, batuk pilek biasa. Tapi kan anak drowsy banget ya, lemes gitu kan. Jadi akhirnya ke rumah, pulang lagi dengan obat yang sama. 2 hari kemudian dia kejang. Terus aku ajak ke dokter lainnya, akhirnya pneumonia. Suspek pneumonia, akhirnya ngamar dites benar pneumonia. Jadi salah diagnosa waktu itu. Dokter sudah ngomong di awal, kalau survive itu cacat. Kalau enggak ya mati sekarang, gitu jawabannya. Mau jalan-jalan? Iya. Ya mama dihabisin loh. Indonesia itu adalah sebuah paradok di mana ganja adalah sebuah hal yang benar-benar tidak bisa diakses oleh siapapun. Dan di sini film Musa ini memberikan stigma bahwa ganja itu bukan hal yang buruk, tapi ganja bisa dimanfaatkan ke hal yang lebih baik, di mana ganja bisa membuat atau menjadi bermanfaat jika digunakan dengan baik. Maka dari film ini, lewat Yayasan Ganja Nusantara dan dengan orang-orang yang mengalami gangguan atau mengalami penyakit cerebral palsy bisa
diobati dengan ganja medis, di mana ganja medis ini bisa memberikan efek positif, di mana terbukti bahwa Musa pernah pergi ke Australia untuk memiliki atau mengonsumsi ganja medis ini sebagai terapi dia, dan efek yang baik terjadi bahwa Musa selama mengikuti terapi ini di Australia, Musa berhenti kejang. Aku putusin itu karena aku lihat online ya. Aku pertama lihat Charlotte itu loh. Kan cepet banget itu Charlotte Web itu kan. Aku lihat video-videonya di internet. Bisa bagus ini, kenapa kok anakku nggak boleh pakai gitu. Kenapa nggak boleh? Karena oleh undang-undang narkotika yang dibolehkan untuk medis itu hanya narkotika golongan 2 dan golongan 3. Golongan 2 pun hanya untuk pilihan terakhir. Ganja saat ini di regulasi Indonesia itu ditempatkan di narkotika golongan 1. Dan hal itu membuat dia secara hukum tidak dapat diakses oleh siapapun. Tapi kan hukum tidak dibuat dengan tujuan itu. Hukum juga ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Gambaran bahwa ganja itu adalah hal yang bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa dipergunakan dengan hal yang positif. Dengan terbukti bahwa orang-orang yang mempunyai penyakit cerebral palsy membutuhkan, bahkan harus memahami orang-orang yang tidak memiliki sebuah harapan, di mana orang-orang yang punya penyakit ini wajib kita bantu, di mana bahwa ganja adalah bukan hal yang membahayakan, asalkan ada pemerintah dan regulasi di mana hukum itu hadir di situ sebagai kemanfaatan. Dan di sini lewat film ini dan lewat sebuah keinginan besar dari seorang ibu Musa dan banyaknya orang-orang tua yang mempunyai anak yang mengidap penyakit yang sama, ingin mempunyai hak yang sama sebagai warga negara, di mana lewat ganja medis bisa bermanfaat bagi anaknya, sehingga anaknya bisa sembuh dan bisa hidup normal layaknya manusia-manusia lain. Dia itu harusnya punya hak untuk menggunakan ganja, tapi karena ada undang-undang, dia jadi nggak bisa. Itu orang seperti itu tuh sah untuk menjadi pemohon gitu. Ketika si Musa itu pakai ekstrak itu, aku ada kualitas hidupku juga meningkat gitu. Bayangkan setiap malam itu 3-4 jam sekali harus bangun. Belum lagi harus kerja akunya paginya. Capeknya luar biasa itu. Tapi kalau tanpa ada ekstrak itu kayaknya hampir impossible kita tuh. Ibu-ibu yang punya anak kayak Musa itu untuk bagi single parent kayak aku kan nggak ada teman untuk tandem, ya kan? Semua sendiri gitu. Saya kan sudah kenal Bu Dwi udah beberapa lama karena anak saya juga terapi di tempatnya Bu Dwi. Kemudian saya dikontak Bu Dwi, San, aku mau ngajuin ini loh, ayo kowe melu isara gitu kan. Bisa Bu De, aku bilang gitu. Tapi nanti gimana aku bilang gitu. Ya udah, ayo ikut aku. Nggak ada rasa ketakutan juga, nggak ada rasa kekhawatiran juga, karena saya merasa saya nggak salah, saya nggak melanggar aturan, saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Saya cuma sebagai warga negara yang melakukan haknya aja gitu. Coba kalau misalnya bisa anak-anak di Indonesia ini gitu bisa menggunakan ekstrak ganja itu untuk pengobatan cerebral palsy, dan kan juga sudah terbukti ya dari Musa itu kan saya lihat sendiri perkembangannya. Tentu ya kita semua pasti senang lah. Akhirnya itu tercetus untuk ayo kita coba bersama Bu Dwi untuk melegalkan ganja sebagai pengobatan. Akhirnya Bu Dwi, Bu Santi sama Bu Novi, mereka bertiga jadi pemohon utama. Itu didukung oleh tim kuasa-kuasa hukum dari CJR, Rumah Cemara, dan LBHM untuk maju ke MK. Mungkin ini dari saya.
Kalau banyak salah saya minta maaf. Semoga ini bisa membantu, memberikan wawasan bagi kalian semua yang melihat tayangan ini. Terima kasih. Saya Agung Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.